Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1571. Membangkitkan tekad tiada tara setelah mendengarkan panjangnya usia Dharma. Pada tahap kehangatan atau Usmagata, menjadikan pencerahan Buddha sebagai batin sendiri. Pada tahap titik puncak atau Murdana, menempatkan batin sendiri di tingkat kebudaan. Pada tahap kesabaran atau Santi, memperoleh kesadaran dan melakukan perenungan di jalan tengah. Delusi dan pencerahan, dua-duanya telah dilupakan. Tidak berdiri pada sisi manapun dari keduanya. Apakah semua orang masih ingat apa yang pernah kita bahas? Empat ajaran. Kita tahu bahwa sesungguhnya mempelajari ajaran Buddha harus menyerap Dharma ke dalam batin. Ada ajaran di dalam ajaran. Prinsip kebenaran pada dasarnya berlapis-lapis. Setiap lapisan memiliki prinsip kebenaran. Kita belajar Dharma harus memahami esensi dari Buddha Dharma. Karena kita harus melatih diri. Akar kapasitas makhluk awam adalah berbeda-beda. Buddha ingin mengajarkan Dharma kepada para makhluk. Dia perlu memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas. Menggunakan berbagai metode. Bagaimana untuk mengubah konsep pemikiran para makhluk? Mengubah kejahatan menjadi kebaikan, mengubah pencemaran menjadi kemurnian, ini merupakan metodenya dan arahnya. Kita senantiasa mengatakan, Buddha selama kehidupan ke kehidupan, selama waktu yang lama, kalpa yang tidak terhingga, waktu yang tidak dapat dihitung. Ini karena kita para makhluk memiliki tabiat keras kepala, sulit untuk ditundukkan dan dijinakkan. Tabiat kita sangat sulit untuk diubah. Welas asih Buddha tetap semangat tanpa pernah pudar. Tetapi para makhluk masih tetap sangat keras kepala. Selama kehidupan ke kehidupan, sangat tidak mudah bagi para makhluk untuk mendengar ajaran dari Buddha. Timbul sukacita dalam Dharma. Kita harus yakin sukacita dan mendengarkan Dharma dimulai dari keyakinan. Sukacita dan mendengarkan Dharma. Dalam proses mendengarkan Dharma, baik kita mengembangkan tekad luhur ataupun membina diri sendiri, juga harus bergantung pada jenis tekad yang kita bagikan. Buddha masih tetap memberi pengajaran sesuai kapasitas. Oleh karena itu, terdapat praktisi kendaraan kecil dan kendaraan besar. Praktisi kendaraan kecil selama waktu yang sangat lama sudah mendengar Dharma dan meyakininya. Percaya akan kebenaran penderitaan. Kehidupan dipenuhi oleh kesulitan dan penderitaan. Harus percaya terhadap kebenaran tentang penderitaan yang dibabarkan oleh Buddha. Prinsip kebenaran tentang penderitaan bukan hanya terdengar pada kehidupan ini. Dari kehidupan lampau ke kehidupan yang lampau, waktu yang tidak bisa disebutkan berapa lama. Sudah pernah mendengarnya, namun tidak menerimanya, karena tidak percaya, karena tidak ada kepercayaan. Maka, tidak menerima dengan sukacita, terus berlanjut sampai Sang Buddha mencapai kebuddhaan dan memutar roda Dharma. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sehingga kita mengetahui pada persamuhan Dharma pertama yang menerima Sang Buddha, pertama kali memutar roda Dharma, dapat menerima Dharma, 4 kebenaran mulia. Kelima orang biksu ini
bukan baru saja menerima Dharma pada kehidupan ini. Bukan. Tetapi mereka dari kehidupan lampau ke kehidupan lampau, kalpa yang tak terkirakan, kehidupan demi kehidupan yang tak terkirakan, waktu yang panjang tak terkirakan. Mereka sudah merupakan orang yang dibimbing Sang Buddha, sehingga jalinan jodoh sangat matang. Pada kehidupan ini, Sang Buddha tercerahkan. Pendengar pada persamuhan Dharma pertama, 5 orang biksu, jalinan jodoh mereka sangat dalam, sehingga pada persamuhan pertama yang didengar oleh mereka adalah penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, yaitu Dharma tentang 4 kebenaran mulia. Mereka menerimanya. Menerima berarti harus melatih dengan sungguh-sungguh, berdasarkan pada suara Buddha, mendengar ajaran Dharma dari Buddha. Di dalam Dharma yang diajarkan, terdapat ajaran Dharma yang lebih mendalam lagi, yaitu mengenai samsara, samsara fragmentaris, dan samsara perubahan. Samsara fragmentaris mengikuti benih sebab dan kondisi pendukung dari kehidupan ke kehidupan. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Terhadap prinsip kebenaran ini sudah dipahami sepenuhnya, sudah mengerti, maka harus bersungguh hati. Bagaimana agar dapat mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan? Kita sendiri harus menggenggam kesempatan dengan baik, yaitu pada kehidupan sekarang, 5 akar, debu dan kesadaran, 5 akar, 5 debu, dan 5 kesadaran. Terhubung dengan dunia eksternal, apa dampaknya? Orang awam biasa mengikuti panca akar, debu, dan kesadaran, sehingga tidak dapat menahan diri. Pikiran ini muncul, bertindak, dan berakibat sesuai dengan keadaan. Ini semua adalah kesadaran. Mulai mendengarkan Dharma secara perlahan dan mengerti. Ini membangkitkan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan untuk menghadapi 5 akar, debu, dan kesadaran, terhubung dan berinteraksi dengan dunia. Mengubah sebab niat keserakahan menjadi niat kebaikan. Tidak hanya tidak serakah, malah bersedia membantu orang. Ini artinya sedang mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dengan niat keserakahan dan terhubung dengan keadaan eksternal, ini semua adalah kesadaran. Begitu Anda mulai mengetahui dan memahami, Anda sendiri harus berbalik dan mengubah keserakahan menjadi perdana. Ini namanya kebijaksanaan. Oleh karena itu, kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Segala kondisi yang tercipta di luar diubah menjadi baik, mengubah sebab kejahatan menjadi kebaikan. Yang tadinya kita ingin memanfaatkan orang lain, sekarang berbalik menjadi kita memberi manfaat kepada orang lain. Inilah namanya mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Ini berarti kita harus bekerja sangat keras untuk mendengarkan Dharma dalam kehidupan ini. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris, pariceda, jara, marana. Kehidupan ini, kehidupan yang akan datang. Kehidupan masa mendatang lagi. Kita harus percaya terhadap kehidupan masa lampau kita. Kita saat ini, di kehidupan sekarang ini, saling berhubungan, saling gembira, saling percaya. Mungkin karena di masa lampau kita saling memberi manfaat. Apakah Anda yang membantu saya, ataukah saya yang membantu Anda? Apakah Anda yang menjalin jodoh baik dengan saya, ataukah saya dan Anda mengubah jodoh menjadi baik? Ini adalah saling. Di kehidupan ini, kita mempunyai jalinan jodoh yang baik ini. Membina diri bersama, tekad yang sama,
Buddha Dharma yang sama, kita menghayati hati Buddha, tekad guru yang sama. Inilah jalinan jodoh baik. Jadi segala sesuatu adalah dimulai dari menciptakan, kemudian mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Agar kita sendiri yang menentukan diri kita sendiri. Bukan karena jalinan jodoh, kondisi luar yang menggerakkan diri kita. Ini dinamakan mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita dapat mengambil keputusan atas diri kita sendiri. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Pariceda, Jara, Marana. Ini setelah melewati siklus alami ini, kita telah mulai mengubah kesadaran karma kita menjadi kebijaksanaan kita. Di dalam kebijaksanaan kita, di kesadaran ke-8 atau gudang kesadaran Alaya Wiyana. Seandainya bisa lebih jernih lagi, kerisauan dan kegelapan batin dibersihkan lagi. Kembali pada sifat hakiki kita yang demikian adanya, maka itu telah mencapai kesadaran ke-9 atau kesadaran murni tanpa noda, Amala Wiyana. Murni tanpa noda ini kembali pada sifat tercerahkan dan lautan kebijaksanaan. Pada saat itu, siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Pariceda, Jara, Marana. Tidak akan ada lagi proses tubuh mengalami kelahiran dan kematian yang berulang-ulang. Kita juga sudah lenyap. Jadi dinamakan tiada muncul atau lenyap. Tidak muncul dan tidak lenyap itu adalah kembali pada sifat hakiki tatata yang sangat murni. Inilah arah pembinaan diri kita. Jadi baru saja dikatakan Dharma dari kehangatan. Artinya biarpun kita masih mengandalkan suara Buddha untuk memahami Dharma. Hal itu disebut Srawaka. Dharma dari Srawaka. Ketika akar telinga kita telah mendengarkan Dharma, kita memahaminya. Batin kita terbuka dan memahaminya, dan mengetahui caranya. Bagaimana caranya mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan? Kita sekarang mulai kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kita mulai mengamati apa yang dapat kita lakukan dengan kebijaksanaan dan pengamatan menakjubkan. Kita harus belajar lebih giat. Tidak hanya sekedar mendengarkan dan mengikuti. Kita harus mulai maju dengan ketekunan yang lebih besar. Jadi ini disebut 4 penerapan. Dari 4 kebenaran mulia kita memahami penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan. Jadi sekarang kita harus berlatih jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita saat ini ingin melenyapkan kerisauan. Sekarang ini ingin membina diri di jalan kebenaran ini. Kita harus memperkuat ketekunan kita. Disebut menambah penerapan. 4 penerapan. Jadi harus rajin, sehingga disebut tahap kehangatan atau usmagata. Setiap orang zaman dulu ingin membuat api. Harus menggunakan apa untuk mendapatkan api? Mengebor atau menggesek kayu untuk membuat api. Kayu tiada henti-hentinya digesek. Setelah terus digesek, kayunya mengeluarkan percikan api. Sebelum keluar percikan api, kayunya ada hawa panas, ada hawa kehangatan. Sehingga ini disebut kehangatan. Tahap kehangatan atau usmagata. Waktu memulainya telah ada menambah
dan memperkuat usaha. Setelah kita mendapatkan Dharma, kita sangat bersemangat memperkuat usaha sehingga ini disebut tahap kehangatan atau usmagata. Kita telah maju hingga memasuki tahap berinteraksi sangat akrab dengan Dharma. Tidak peduli apakah Dharma dengan orang, dengan permasalahan. Kita dengan Dharma untuk berhubungan dengan orang. Kita paham ternyata Dharma adalah demikian. Kita berhubungan dengan di antara sesama manusia adalah merupakan jalinan jodoh kita. Kita jangan menjalin jodoh buruk. Kita harus mengubah jalinan jodoh buruk menjadi jodoh baik. Hubungan di antara kita dengan sesama, di antara hubungan antar sesama adalah permasalahan. Bagaimana kita bersumbangsi? Jadi memahami penalaran antara manusia, permasalahan, benda, interaksi di antara sesama. Saling tulus dan memiliki filosofi cinta kasih. Cinta kasih yang murni dan tidak egois semacam ini saling berinteraksi. Dengan demikian akan merupakan tahap kehangatan atau usmagata. Jika menyebutkan tentang orang, permasalahan, benda, bersedia tiada hentinya berhubungan seperti ini. Untuk bersumbangsi, ini telah menjadi bodhisattva, sehingga kita memiliki kendaraan kecil. Tahap penerapan kendaraan kecil memiliki tahap penerapan kendaraan besar. 4. Para praktisi kendaraan kecil dan kendaraan besar masing-masing tekun melatih 4 dharma serta secara mendalam dan sungguh-sungguh menjalankan 4 penerapan atau catur prayoga. Ajaran kendaraan kecil berlandaskan 4 kebenaran mulia adalah tujuan utama dari pelatihan diri mereka. Mereka demi memutus tali tumimbal lahir, memisahkan antara kelahiran dan kematian. Mereka perlu memperkuat arah pelatihan diri. Bagaimana kalau bodhisattva? Mereka membangkitkan 4 ikrar agung. Karena 4 ikrar agung dari para bodhisattva adalah makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir. Aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu Dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semua. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Makanya mereka masih perlu tahap penerapan, perlu lebih bersungguh-sungguh. Makhluk hidup yang banyak sekali, saya perlu bagaimana menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Ini juga adalah antara manusia dengan manusia. Dengan masalah, dengan materi, saya bersedia untuk bersumbangsi. Bersumbangsi tanpa pamrih. Mengatasi berbagai macam kesulitan dan terus bersumbangsi. Inilah tambahan dari tahap penerapan. Jadi, ajaran kendaraan besar dan ajaran kendaraan kecil sama-sama sedang melakukan pelatihan diri. Ajaran kendaraan kecil adalah 4 kebenaran mulia. Ajaran kendaraan besar adalah 4 ikrar agung. Jadi, ajaran yang masing-masing mereka praktekkan merupakan penerapan. Ini disebut ajaran 4 penerapan atau catur prayoga. Adapun ajaran 4 penerapan adalah yang pertama, kehangatan. Yang kedua adalah titik puncak. Dengan ketekunan dan kerja keras yang serius. Terus maju tahap demi tahap, selangkah demi selangkah, hingga mencapai titik puncak. Maka pada tahap titik puncak atau mordana, menempatkan batin sendiri di tingkat kebudayaan. Kita mulai berjalan di arah Sang Buddha.
6 paramita dan segala praktiknya, memperluas jalan dan membuka jalan menuju ke jalan kebudaan. Tetapi menapaki jalan bodhisattva tidaklah mudah. Dalam proses menghadapi begitu banyak tantangan, pada bab 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, bukankah benar berbagai jenis orang akan menyulitkan kita? Kita harus mampu menahan penderitaan, menahan setiap jenis penderitaan. Kita harus bersabar untuk mampu menahan penderitaan. Keterampilan apakah yang kita butuhkan untuk bersabar? Kita perlu merasakan dan merenungkan. Kita harus memahami hati Buddha dan membangkitkan tekad menapaki jalan bodhisattva. Karena ingin mengikuti jalan bodhisattva, dia pun tidak melekat pada kekosongan dan juga tidak melekat pada keberadaan. Dia berjalan di jalan tengah, ibarat sebuah kapal tidak miring ke kiri ataupun ke kanan. Dia berada di tengah. Dengan begini barulah kapal tidak akan terjebak di tepi kiri dan juga tidak terjebak di tepi kanan. Dia bisa dari jalur air ini menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, langsung menuju tujuan. Ini disebut jalan tengah. Ini disebut arah. Ini disebut kesadaran. Kita tahu dengan jelas, menyadari dengan jelas, terlalu banyak kekhawatiran dalam hidup. Semua makhluk hidup bodoh. Maka dari itu kita harus sadar diri. Jadi dalam ketidaktahuan, kita perlu memperjelas mana yang benar dan salah. Jadi ini disebut dengan kesadaran dan perenungan. Sangat jelas. Tidak perlu terikat dengan apapun. Jalan lurus saja ke arah kita. Ini disebut jalan tengah. Dan delusi dengan pencerahan, dua-duanya kita lepaskan. Sekarang harus sepenuh hati melangkah di jalan kebenaran, bukan seperti yang dikatakan oleh kendaraan kecil. Saya ingin menghapus kerisauan, saya ingin menghindari orang banyak, saya ingin melenyapkan kegelapan batin, saya tidak ingin banyak masalah. Bukan. Dia ada di tengah orang banyak. Ini adalah bodhisattva. Kerisauan di tengah orang banyak adalah jalan pencerahan dia. Jadi, dia masih delusi dan pencerahan. Dua-duanya telah dilupakan. Tidak peduli ini adalah pencerahan. Kamu mendekati sisi sini. Dia juga tidak akan mendekatinya. Meskipun telah menghindar dari delusi, dia juga tidak akan condong ke pencerahan yang seperti apapun. Arah tujuan saya tidak berhenti. Saya bukan ingin hanya tiba di tengah perjalanan kendaraan kecil saja. Saya masih terus maju. Pencerahan. Ada Sravaka, ada Pratyeka Buddha. Bodhisattva bukan Sravaka, bukan Pratyeka Buddha. Arah tujuan dia adalah pencerahan agung. Jadi, arah dan tujuan dari pencerahan agung, dia adalah terus melangkah sepanjang jalan. Dia tidak akan berhenti di makhluk awam, juga tidak akan berhenti di kendaraan kecil. Dia terus melangkah maju. Oleh karena itu, delusi dan pencerahan, dua-duanya telah dilupakan. Pencerahan di tempat ini adalah Sravaka, atau adalah Pratyeka Buddha. Melatih praktik kendaraan kecil, praktisi pencerahan agung. Tidak berhenti pada kendaraan kecil. Dia terus mengarah ke jalan kebudaan kendaraan besar. Jadi, tidak berdiri pada sisi manapun dari keduanya. Tidak bersandar pada pantai dari makhluk awam, juga tidak bersandar pada Sravaka dan Pratyeka Buddha. Tempat berhenti di pertengahan perjalanan, dia masih melangkah maju ke depan, jadi tidak bersandar ke dua sisi. Tidak berdiri pada sisi manapun dari keduanya.
Ini adalah jalan tengah. Oleh karena itu, penting untuk kita semua pahami dengan jelas. Baik praktisi kendaraan besar maupun kendaraan kecil sama-sama menjalani pembinaan diri. Kendaraan kecil adalah membina yang berfokus pada 4 kebenaran mulia. Jika kita sudah mengetahuinya, maka itu sudah benar. Inilah yang dinamakan dengan proses pembelajaran. Namun, kita tidak boleh berhenti di sini. Pratyeka Buddha atau mencari pencerahan sendiri, mereka hanya memahami 12 sebab musabab, nidana. Bagaimana mereka lahir melalui hukum sebab akibat ini. Tujuan kita bukanlah untuk mengakhiri semua sebab akibat ini, melainkan harus membangun hubungan baik yang lebih banyak dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, para Sravaka menerima 4 kebenaran mulia. Kebenaran tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Pratyeka Buddha. Mereka hanya membina Dharma, 12 sebab musabab atau nidana. Bagaimana dengan bodhisattva? Mereka langsung mewujudkan 6 paramita dan segala praktiknya. Inilah 4 ikrar agung. Jadi setiap tahapan memiliki nama dan rupa untuk setiap tahapan pembinaan diri. Orang-orang yang telah membangkitkan tekad luhur telah memahami semua prinsip kebenaran ini sejak langkah pertama mereka. Karena sepanjang kehidupan demi kehidupan, mereka telah mempraktikkan 4 ikrar agung dan mewujudkan 6 paramita dan segala praktiknya. Dalam bab pembedaan jasa kebajikan ini, ada banyak sekali bodhisattva seperti ini. Begitu juga dengan panjang usia Tathagata. Ada begitu banyak bodhisattva yang berkumpul. Ini semua adalah hasil akumulasi sepanjang kehidupan lampau. Jika kita semua memahami hal ini dengan jelas, bagian dari naskah sutra ini, bodhisattva muncul di hadapan semua orang. Maka sudah mengetahui, sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya. 4 adalah 4 ikrar agung dan 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia ada juga lainnya, yaitu 4 penerapan atau catur prayoga. Dalam 4 penerapan atau catur prayoga, kita harus meningkatkan kecepatan untuk maju ke depan. Selanjutnya akan dibahas tentang 3 mencapai kebuddhaan sesudah 3 kelahiran. 1. Masa lampau. Masa kehidupan di mana bertemu dan mendengarkan. 2. Masa sekarang. Masa kehidupan di mana memahami dan mempraktikkan. 3. Masa mendatang. Masa kehidupan di mana tercerahkan dan memasuki. 3 kelahiran manusia awam, yakni masa kehidupan lampau, masa kehidupan sekarang, dan masa kehidupan mendatang. Pada umumnya orang berkata bahwa hukum sebab akibat adalah saling terkait dalam 3 masa kehidupan, yakni benih yang diciptakan di masa kehidupan lampau, buah yang akan diterima di masa kehidupan sekarang, buah karma dari 3 kehidupan, yakni di masa lampau, masa sekarang, masa mendatang. Kita menciptakan benih di masa sekarang, kita akan menerima buah karma di masa mendatang. Ini adalah masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Kita manusia awam kurang lebih memahaminya, dan kita membina diri karena ingin mencapai kebuddhaan. Juga memiliki masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Masa kehidupan lampau adalah
bertemu dan mendengarkan. Masa kehidupan sekarang adalah memahami dan mempraktikkan. Masa kehidupan mendatang adalah tercerahkan dan memasuki. Masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Kita harus sangat bersungguh hati. Mencapai kebudaan sesudah 3 kelahiran. Ini merujuk pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Dalam masa kehidupan lampau bertemu Buddha dan mendengarkan Dharma, sehingga dapat menanam benih kebudaan. Dalam masa kehidupan sekarang menuntaskan pemahaman dan praktik pada 10 tingkat keyakinan, dasa serada, hingga 10 tingkat bodhisattva, dasa bumi. Pada masa kehidupan mendatang dapat merealisasikan buah pencerahan. Mencapai kebudaan sesudah 3 kelahiran adalah masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Masa lampau kita bertemu dan mendengarkan Buddha Dharma. Bertemu Buddha dan mendengarkan Dharma adalah menanam benih kebudaan. Masa sekarang kita dapat duduk di sini. Kita harus bersuka cita. Di masa kehidupan lampau kita juga sudah menjalin jodoh ini. Dan pada saat bersamaan kita juga memiliki sebab dan kondisi ini. Dan terus hidup dalam Buddha Dharma. Dalam Buddha Dharma, dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Ada benih yang tak terhingga menyebar ke seluruh dunia. Kita menyebarkan Dharma kepada yang lain. Oleh karena itu, saya dan Anda seharusnya kita juga berada dalam satu benih tak terhingga ini. Dan memiliki jodoh dengan semua orang. Dan juga demikian terus menyebarkan. Ini adalah benih, yakni dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Inilah kita harus bersungguh hati mendengarkan Dharma. Jadi, menanam benih kebudaan, kita terus menaburkan benih. Kita semua membangkit tekad dan membangun ikrar. Mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Ini adalah orang yang sedang menaburkan benih. Jadi, dalam masa kehidupan sekarang mereka menyelesaikan 10 tingkat keyakinan, 10 jenis keyakinan. 10 tingkat keyakinan, dasa serada. 10 tingkatan paling awal dari 52 tingkatan bodhisattva. Disebut sebagai 10 tingkat keyakinan, dasa serada. Karena kalau ingin memasuki lautan ajaran dari Buddha dan melatih pintu Dharma tak terhingga, harus dimulai dari keyakinan. Terdiri dari tingkat keyakinan, tingkat perhatian, tingkat giat bersemangat, tingkat kebijaksanaan, tingkat samadhi, tingkat tak mundur lagi, tingkat melindungi Dharma, tingkat pelimpahan jasa, tingkat sila, dan tingkat ikrar. 10 jenis keyakinan ini kita percaya, karena kita percaya barulah kita bisa memasuki lautan ajaran Buddha. Sebelumnya saya sampaikan di dalam Dharma ada Dharma. Dharma adalah kumpulan dari banyak Dharma. Jadi, karena kita percaya bersedia menerima, sehingga bisa memasuki lautan ajaran dari Buddha. Ajaran agama Buddha merupakan penjabaran dari Dharma. Jadi, melatih pintu Dharma tak terhingga. Setiap kali kita menerima sebuah kalimat dan mendapatkan wawasan, ini adalah pintu Dharma yang terbuka. Jika kita menerima kalimat lain, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan. Juga adalah pintu Dharma yang lain. Dan kita membuka pintu Dharma serta memperoleh manfaatnya setiap hari. Jadi dimulai dari keyakinan, kalian mempercayai Dharma ini dan mempunyai pengalaman menggunakan Dharma dalam kehidupan.
memperoleh wawasan. Ini adalah keyakinan. 10 tingkat keyakinan dasa srada. Tingkat keyakinan, tingkat perhatian, tingkat giat bersemangat, tingkat kebijaksanaan, tingkat samadhi, tingkat tak mundur lagi, tingkat melindungi dharma, tingkat pelimpahan jasa, tingkat sila, dan tingkat ikrar. Jadi, yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua adalah perhatian. Yang ketiga, batin giat bersemangat. Yang keempat, bertumbuhnya tingkat kebijaksanaan. Yang kelima, batin telah mencapai samadhi. Yang keenam adalah batin yang tidak mundur lagi. Yang ketujuh, harus melindungi dharma. Yang kedelapan, pelimpahan jasa untuk semua makhluk hidup. Yang kesembilan adalah memegang teguh sila. Harus terus mendengarkan, merenungkan, mempraktikannya. Jadi, yang ke-10 harus 4 ikrar agung, membimbing makhluk hidup selamanya. Inilah yang disebut 10 tingkat keyakinan. Di dalam belajar dharma, tahapan pertama adalah harus ada keyakinan. Ada keyakinan baru bisa memasukinya. Jika ingin masuk ke dalam mana? 10 tingkatan bodhisattva. Artinya naik ke 10 tingkatan bodhisattva. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang 10 tingkatan bodhisattva ini. Satu persatu sudah dibahas kepada semua orang. Seperti ini setingkat demi setingkat masuk ke dalam 10 tingkatan bodhisattva. Kita mengerti Buddha Dharma. Maka pada kehidupan mendatang dapat merealisasikan buah pencerahan. Sehingga ini dinamakan mencapai kebuddhaan sesudah 3 kelahiran. Harus melihat berapa banyak penerapan atau prayoga kita. Kekuatan dan pelatihan diri kita, penerapan atau prayoga kita berapa banyak. Jika penerapan atau prayoga kamu banyak, berarti kamu sudah sesuai ketentuan. Di tengah orang banyak, di tengah kerisauan, mengubah kerisauan menjadi bodhi, menjalin jodoh baik di tengah orang banyak, mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Batin kita harus kita jaga sendiri, supaya tetap teguh dan kokoh. Jika kita bisa membawa dharma ke dalam batin seperti ini berarti kita sudah mulai berjalan di jalan dharma. Selangkah demi selangkah dari keyakinan memasuki tingkatan bodhisattva. Dengan demikian kita semakin lama semakin mengerti. Jadi di bagian naskah sebelumnya sudah mengatakan demikian. Selanjutnya ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 4, 3, dan 2 unit dunia. Daripada 4 benua seperti ini akan mencapai kebuddhaan sesudah jumlah masa kehidupan sesuai jumlah unit dunia masing-masing. Juga ada bodhisattva sejumlah butiran debu di 1 unit dunia daripada 4 benua akan memperoleh kemahatauan sesudah 1 masa kehidupan lagi. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Selanjutnya, para makhluk ini sesudah mendengar begitu panjangnya usia Buddha, mereka memperoleh buah balasan yang tak terhingga, tanpa noda dan murni. Selanjutnya, ada makhluk sejumlah butiran debu pada 8 dunia. Setelah mendengar Buddha membabarkan panjangnya usia, semua membangkitkan tekad tiada tara. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Naskah sutra ini sudah kita bahas sebelumnya. Mestinya sekarang sudah jelas bagi kita
Kita mesti memahami dengan jelas bahwa kita hidup seperti ini dari kehidupan yang satu ke kehidupan yang lain tanpa henti. Kita mesti memahami dengan jelas akan prinsip kebenaran dari kendaraan kecil dan kendaraan besar. Menerapkan dan tekun bersemangat untuk penerapan atau prayoga. Kita mesti memahami setiap prinsip kebenaran dengan jelas. Dengan begini, barulah kita bisa meneruskan Dharma. Para makhluk ini sesudah mendengar begitu panjangnya usia Buddha, mereka memperoleh buah balasan yang tak terhingga, tanpa noda dan murni. Para hadirin dengan jumlah tak terhingga, seperti disebutkan tadi, setelah mendengarkan pembabaran dari Buddha tentang usianya yang sangat panjang, sebagaimana diutarakan tadi, Buddha membeda-bedakan buah balasan berupa kebijaksanaan yang diperoleh masing-masing bodhisattva. Para bodhisattva yang tak terhingga mendengar Buddha, mendengarkan pembabaran dari Buddha. Sang Buddha sudah memberitahukan kepada kita usianya yang sangat panjang, yaitu jiwa kebijaksanaan. Dari kehidupan ke kehidupan itu sangatlah lama. Kita tidak boleh berhenti, terjebak dalam hukum alam sebagai makhluk awam. Samsara fragmentaris merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita mesti mengubah kesadaran kita menjadi kebijaksanaan, hingga kebijaksanaan kita terus murni tak ternoda dan menjadi jiwa kebijaksanaan. Lalu jiwa kebijaksanaan kita akan menjadi panjang, sama seperti ketika insan suci berkata, "Oh, kita menjadi semakin muda, kita semua menjadi lebih muda." Iya, kita semua menjadi lebih muda. Ini karena jiwa kebijaksanaan kita yang berkembang. Kita menggunakan pengalaman hidup dari masa lalu di masa sekarang. Lewat pengalaman kita di masa lalu, di antara orang awam dan perselisihan, kita tahu mengapa banyak orang yang menimbulkan kerisauan dalam interaksi antar sesama, baik itu benar atau salah. Ini menjadi bagian dari pengalaman kita. Dan jalinan jodoh apa kita di masa lalu sehingga kita bergabung dengan Ceci. Kita bergabung dengan Ceci sebagaimana kita bekerja sama dengan teman dan saudara sedharma. Semuanya berjalan dengan arah yang sama, pada prinsip jalan yang sama, jalan Dharma yang sama. Berapa banyak kegiatan yang telah kita lakukan bersama dalam memberi manfaat pada kerumunan orang. Metode apa yang kita pergunakan dalam membantu orang lain, ini juga merupakan sebuah pengalaman. Ini merupakan hal yang akan kita alami di dalam hidup ini. Berapa lama waktu yang telah kita gunakan pada masa lampau, yang telah mematangkan jiwa kebijaksanaan kita pada masa lampau, dengan pengalaman yang kita alami pada masa lalu, juga sumbangsi yang kita lakukan pada masa lampau. Semua ini dapat kita ambil untuk dijadikan pengalaman pada masa sekarang. Sehingga pada masa muda kita kembali menghimpun kebijaksanaan secara bersama, mengubah pengetahuan dari masa lalu menjadi kebijaksanaan untuk memberi manfaat kepada kerumunan orang. Dengan menggunakan metode ini pada masa depan, ini disebut sebagai usia Buddha yang sangat panjang, sehingga sebagaimana diutarakan tadi, Buddha membeda-bedakan buah balasan berupa kebijaksanaan yang diperoleh masing-masing bodhisattva. Selain pada bab panjang usia Tathagata, Buddha telah membahas jiwa kebijaksanaan. Sekarang, bagaimana untuk dilakukan pembedaan? Kelompok bodhisattva ini telah melewati banyak kalpa kehidupan, sangat banyak kehidupan dalam periode waktu yang sangat panjang. Pada masa yang panjang tersebut, tidak lain masuk ke dalam kerumunan orang dan menyelamatkan makhluk hidup.
pencapaian yang telah dicapai pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jumlahnya sangatlah banyak. Jumlahnya yang tidak terhitung ini juga mereka telah menghimpun 4 latihan, 4 jenis pelatihan diri, 4 penerapan, dan lain-lain. Semuanya telah dibabarkan untuk kita. Seharusnya kita jelas, sehingga perlu untuk bersungguh hati. Satu praktik demikian menjalinkan jodoh bagi para makhluk yang tercerahkan, seketika atau tercerahkan bertahap itu. Setelah mereka mendengar Dharma menakjubkan tentang usia Buddha yang sangat panjang, memperoleh buah balasan berupa kemurnian 3 tubuh, masing-masing tercerahkan dan memasuki tubuh Dharma yang tak terhingga, tak terbatas, dan murni. Cakupan Dharma Buddha sangat luas. Satu praktik demikian menjalinkan jodoh bagi para makhluk yang tercerahkan seketika atau tercerahkan bertahap itu adalah menggunakan usia demikian. Demikian adalah mengatakan kepada kita usia yang sangat panjang, jiwa kebijaksanaan yang sangat-sangat panjang. Ada berapa lama, waktu berapa lama, menjalin jodoh dengan para makhluk, dibimbing kembali, tercerahkan seketika, tercerahkan bertahap. Melatih praktik kendaraan agung. Sekali berlatih, harus berlatih. 6 paramita dan segala praktiknya. Kendaraan agung seperti ini ada yang awalnya adalah pelan-pelan. Terlebih dahulu menjaga diri sendiri, baru menjaga orang lain. Dan ada juga orang lain dan diri sendiri dijaga bersamaan. Ini dinamakan pencerahan seketika. Buddha Dharma adalah demikian. Saya menggunakan waktu untuk bermanfaat bagi diri sendiri. Saya juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Pencerahan seketika jenis ini menghayati waktu, menghayati dunia, menghayati ruang kosong. Pencerahan seketika jenis ini ataupun pelan-pelan. Ini dinamakan menyadari secara bertahap. Para makhluk yang seperti ini adalah sangat banyak. Kebiasaan yang berbeda, sifat yang berbeda, maka perlu menggunakan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, waktu yang demikian panjang mendengar tentang usia Buddha yang sangat panjang. Sang Buddha pelan-pelan menjelaskan, ini semua adalah Dharma yang menakjubkan. Dengan demikian, memperoleh buah balasan berupa kemurnian 3 tubuh, ialah yang dimaksud dengan pada masa lampau yang berjumpa dengan Buddha. Mendengarkan dan menghirup Dharma dan mulai untuk menjernihkan Dharma kaya, maka disebut sebagai masing-masing tercerahkan dan memasuki tubuh Dharma yang tak terhingga, tak terbatas, dan murni. Menjernihkan Dharma kaya ini berasal dari Sambhoga kaya, Nirmana kaya, dan Dharma kaya yang diartikan akan menggunakan prinsip hidup ini selamanya di dunia, yang secara luas bertransformasi dan menjalin jodoh dengan seluruh makhluk hidup. Mereka melakukan ini terus-menerus, berlanjut dari kehidupan ke kehidupan, dari masa lampau ke masa lampau yang tak terhingga jumlahnya. Sekarang, di masa sekarang mereka pun juga terus melakukan ini secara berkesinambungan, yang tak terbatas, tak terhingga dari kehidupan ke kehidupan. Baik itu dari hari kemarin ataupun hari ini yang tak henti-henti, manifestasi dari Dharma kaya di dunia ini, yang berada di kumpulan orang jalan atau siklus ini akan terus berlanjut dalam pemurnian diri. Dharma kaya yang bersih dan jernih, dengan kesadaran yang bersih juga, maka Dharma kaya akan bersih dan jernih. Dengan begitu, mereka akan melatih diri dan merealisasikan tubuh balasan Sambhoga kaya
yang tanpa noda, tak terkondisi dan sempurna, serta memperoleh ribuan tubuh perubahan nirmanakaya yang tidak muncul dan tidak lenyap. Makanya disebut memperoleh buah balasan yang tak terbatas dan seterusnya. Tanpa noda adalah sila samadhi, prajna, dan mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan semuanya, semua dari tingkah lakunya telah memutuskan segala kerisauan batin. Inilah yang disebut dengan tanpa noda, tak terkondisi. Telah memahami ajaran kebenaran dengan sangat tuntas, tiada lagi rintangan, sehingga disebut tak terkondisi. Sebelumnya, semua orang sudah pernah mendengarnya, dan juga tubuh balasan yang sempurna. Pada tubuh balasan ini, telah mencapai buah pencapaian menjadi Buddha. Karena proses perjalanan pelatihan dirimu pada akhirnya sempurna, sehingga memperoleh ribuan tubuh perubahan nirmanakaya yang tidak muncul dan tidak lenyap. Tidak muncul, tidak lenyap kehidupan yang akan datang. Apakah karena dari efek hukum sebab akibat? Bukan. Apakah karena hukum sebab akibat Anda sehingga membuat umurmu pendek? Bukan. Tapi karena interaksi dan jalinan jodoh Anda dengan para makhluk. Jadi sering kita katakan, kita dapat menyingkirkan segalanya, namun tidak dapat menyingkirkan jalinan jodoh. Jalinan jodoh sangatlah penting. Berdasarkan analisa jiwa kebijaksanaan dan kebijaksanaan Sang Buddha, makhluk hidup memerlukan jalinan jodoh seperti ini untuk membimbingnya. Bukan hubungan kekuatan karma, bukan, tetapi karena jalinan jodoh yang jernih dan tanpa noda, sehingga dikatakan ribuan tubuh perubahan atau nirmanakaya yang tidak muncul dan tidak lenyap, datang dan pergi dengan bebas leluasa. Makanya disebut memperoleh buah balasan yang tak terbatas dan seterusnya. Buah balasan yang tak terbatas dari bodhisattva yang sangat banyak dan jiwa kebijaksanaan Buddha. Usia Buddha juga tidak terbatas. Jadi, selanjutnya ada makhluk sejumlah butiran debu pada 8 dunia. Dari selanjutnya dan seterusnya adalah memuji jasa kebajikan dari membangkitkan tekad 8 dunia, 8 maharibu dunia. Masih sangat banyak makhluk sejumlah butiran debu pada 8 dunia. Ini sangat banyak. Mereka memang demikian, akan mencapai kebudaan, belum mencapai kebudaan, akan memutar roda dharma, belum memutar roda dharma. Proses ini masih butuh waktu yang lama. Harus baik-baik menggunakan kehidupan kita, menggenggam setiap saat di dunia. Setelah mendengar Buddha membabarkan panjangnya usia, semuanya membangkitkan tekad tiada tara. Setelah mendengar pembabaran dari Buddha, kalau usia Dharma adalah sangat panjang, semuanya membangkitkan tekad pembinaan diri dan berikrar untuk memperoleh pencapaian seperti Buddha. Setelah mendengar Buddha membabarkan panjangnya usia, semuanya membangkitkan tekad tiada tara. Baik-baik menggunakan hati, sehingga setelah mendengar pembabaran dari Buddha, kalau usia Dharma adalah sangat panjang, semuanya membangkitkan tekad pembinaan diri dan berikrar untuk memperoleh pencapaian seperti Buddha. Usia Dharma ini merupakan usia jiwa kebijaksanaan yang sangat panjang. Buddha memberi ceramah kepada kita, berbagai macam ajaran menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Sering dikatakan jiwa kebijaksanaan bergantung pada waktu.
menggenggam waktu harus bergantung pada kehidupan kita saat ini. Memanfaatkan kehidupan untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Sehingga jika demikian, kita baru bisa mendapatkan ajaran benar dan serap ke dalam batin. Sehingga berikrar untuk memperoleh pencapaian seperti Buddha. Ini merupakan arah tujuan kita setiap orang. Berharap kita harus bersungguh hati dalam setiap menit dan detik, bersungguh hati dalam setiap niat pikiran. Jangan membiarkan pikiran kacau. Ini akan menyia-nyiakan kehidupan. Semua orang harus ingat prinsip kebenaran yang dalam dan menakjubkan. Ini bukan didapatkan dari pikiran kita. Kita harus mulai dari sangat dalam. Dalam Dharma ada ajaran. Kita dari dalam Dharma untuk memahami ajaran yang tiada terhingga. Berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.